mari kita ke tugas minggu 6 ya. Perhatikan ini ada banyak program ya, ada make-nya ya. Dan kalau Anda make test ya, dia langsung menjalankan ya. Anda tinggal lihat hasilnya. Programnya itu akan melakukan fork sehingga dia beranak sebanyak 3 kali ya. Jadi setiap kali beranak, dia istirahat 1 detik supaya tokennya beda ya. Output tokennya beda walaupun sama-sama OS 211W06 karena beda 1 detik ya. Di sini adalah jam berapa ini? Ini adalah jam 16.51.26, 16.51.27, 16.51.29, 16.51.30 ya. Beda 1 detik. Pertama-tama Anda melihat bahwa ada suatu mylib.h. Definisi semuanya ada di mylib.h. File yang kita gunakan adalah week06 memory share. Itu adalah suatu file yang di-share antara proses-proses yang kita buat ya. Semuanya ada 4 kali proses ya. Lalu kita punya buffer 256 ya, besar sekali ya kebesarannya. Lalu size itu adalah hasil dasar. Ya, lalu kita lihat di sini stem size, protection ya ini. Lalu kita punya fungsi-fungsi ya. Kita punya CHK token, kita create share memory, get stamp, my sub, pick token, verify token ya. Lalu kita punya satu struktur di sini ya. Apa struktur ini? Struktur ini adalah untuk kita jadikan share memory ya. Ingat kalau kita melakukan fork, antar proses itu tidak bisa berinteraksi, tidak bisa tukar-menukar variabel. Maka kita membuat suatu share memory. Bagaimana caranya membuat share memory? Gunakan fungsi create share memory ini. Karena itu adalah fork, kita kalau melakukan share memory sebelum fork, maka semua anaknya itu bisa menikmati share memory tersebut. Ya, oke. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi yang ada di mylib.c ya. Mylib.c pertama-tama ada fungsi namanya mysa. Mysa itu adalah fungsi ini adalah salah satu sum ya. Kalau saya menggunakan popen, menggunakan program-program sudah terjamin jalan ya. Suatu string inputnya ini, outputnya ini, berapa string yang kita minta, kita cukup 4 ya, itu mysa ya. Lalu di sini ada kita ambil tanggal ya. Lalu kita punya fungsi CHK token ya. CHK token itu masukkan token, keluarnya result ya, seperti halnya fungsi yang kita buat di scripting ya. Lalu ada fungsi verify token ya. Ya. Di sini kita perhatikan saya ingat kembali bahwa ada fungsi namanya cat ya. Kalau cat string cat itu kita bisa menggabungkan 2 buah string ya. Kalau string copy dia mengcopy suatu string ya. String to token, string token itu kita bisa mengekstrak token daripada sebuah string ya. Jadi ada string copy itu copy string dari satu pointer ke pointer lain. Kalau string cat menggabungkan suatu string dengan string lainnya. Lalu ada string token, itu adalah mengekstrak bagian daripada sebuah string ya. Oke, jadi ini ada pick token, lalu di bawah ini ada apa lagi? Create share memory ya. Pada dasarnya create share memory itu menggunakan fungsi mmap ya. Artinya apa? Kita mengalokasikan memori yang akan digunakan oleh semua proses ya. Bagaimana caranya? Interaksi di Linux itu melalui sebuah file ya. Walaupun filenya tidak digunakan, tapi informasi share memory itu disimpan dalam suatu file dan file itu bisa dilihat. Tapi saya membuat suatu struktur tadi, strukturnya itu ya, saya sengaja membuat struktur semuanya karakter agar kita bisa melihat ya. Sebetulnya counter itu lebih cocok kalau dia integer ya, tetapi kalau integer itu nanti kita tidak bisa melihat angka tersebut, lebih baik kita jadikan dia counter ya. Oke, sekarang kita lihat programnya adalah myfork ya. Myfork itu apa? Ini tolong Anda betul-betul pahami ini ya, bahwa
Di sini counter itu kita isi 1, kita isi counter itu 1, ini adalah digit 1 ASCII ya. Dalam struktur itu angkanya 1, tetapi kita juga siapkan suatu variabel counter, yaitu ambil dari share memory dikurangin karakter 1 menjadi 0 ya. Lalu blank kita isi blank, and itu kita isi new line ya. Ini kita perhatikan lagi ininya. Ini perhatikan ya, ini adalah struktur kita ya. Struktur itu terdiri dari sebuah counter, sebuah blank, sebuah end, new line ya. Lalu stem itu berapa banyak? Sebanyak 4. Kenapa ada 4 stem? Untuk masing-masing proses memasukkan tokennya ke dalam stem ini ya. Tetapi kita siapkan tempat sebanyak buffer size. Jadi space-nya sendiri 256 walaupun tidak dipakai semua. Akibatnya apa? Yang tidak digunakan adalah 0 ya. Kita kembali lagi ke program tadi ya. Ya. Ini perhatikan ya. Setiap kali dia fork ya, si orang tuanya nunggu ya, pasti dia paling belakang. Lalu anaknya tapi tidur 1 detik. Buat apa dia tidur? Supaya dia menghasilkan CAK token yang berbeda. Setelah itu fork lagi, dia tidur lagi. Kenapa? Supaya dia menghasilkan CAK token yang berbeda. Ya, tapi ini anaknya, cucunya, cicitnya ya. Lalu dia semua menunggu, pasti cicitnya paling duluan yang dimasukkan ke dalam. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kita memasukkan CHK token itu ke dalam stem ya. Stem ini counter itu adalah indeks daripada proses keberapa ya. Ini counter kita tambah-tambah terus ya. Lalu kita kasih space supaya kelihatan batas antara satu stem dengan stem lain ya. Lalu kita cetak PID-nya ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita kalau jalankan program ini saja, my fork ya. Dia sebetulnya yang satu namanya weak memory share .bin, ukurannya adalah 1028 byte. Lalu ada weak 6 memory share .txt, ukurannya cuma 80 byte. Apa bedanya kalau kita lihat isinya ya? Kita lihat isi yang pertama. Ya, lalu kita isi lihat yang kedua. Kok sama, hampir sama aja ya. Ternyata yang kedua ini ada memberitahu berapa ukuran daripada binary ya. Lalu ini walaupun yang dicetak ini adalah ini ya, yang dicetak ini maksudnya apa? Ini ada 4 ya, ada 4. Lalu yang pertama adalah CB kadal, ini orang tuanya ya, 044 ya. Lalu ini adalah anaknya 046, lalu anak berikutnya 047, lalu anak berikutnya 048 ya. Kita lihat sekali lagi program ini ya. Kenapa dimasukkan terbalik? Sebab kita lihat bahwa orang tuanya itu menunggu wait sampai semuanya selesai ya. Lalu kita lihat di sini kembali lagi bahwa ini kok bisa sampai besar sekali, karena kalau kita lihat isinya, kita lihat karakternya ya. Kita lihat di sini 4 CB kadal space ya, tetapi ini 0000 ya. Kalau kita menggunakan cat ini nggak akan kelihatan ya kalau menggunakan cat. Tetapi kalau kita dump ya, ternyata sebetulnya ada banyak sekali yang 0. Kenapa? Karena kita menggunakan buffer yang statik ya, yang defaultnya kita isi dengan 0. Oke ya. Dan ini kalau kita jalankan ini make test ya, maka dia akan selain ini dia akan mencetak ini yang bekas tadi ini dibuat dengan kita WC aja, WC-C, kita hitung ada berapa karakter, lalu kita tambahkan ya. Jadi bekas ini kita hapus semuanya yang bukan new line, bukan alphanumeric, bukan space ya.
kita masukkan ya. Jadi ini adalah versi teksnya daripada binary ini ya. Lalu kita lihat bahwa kita cetak ini apa, verified nggak? Verified ya. Berapa ukurannya? 1028. Berapa ukuran teksnya? 80 ya. Ini berapa, ini adalah tadi yang verified ya. Ini verified ya. Ini verified ya. Ini verified ya. Jadi ini semuanya adalah yang akan Anda kumpulkan ya. Ya, ini adalah bekas yang Anda mesti kumpulkan ya. Ini menunjukkan umpamanya di sini seharusnya berkas Anda itu bertanggalkan 5 April ya. Kalau bukan 5 April artinya sebetulnya nggak tahu Anda ambil sumber dari mana ya. Lalu ini adalah 7 April adalah hasil kompilasi ya. Ini adalah di sini kita lihat dia emang dia verified dia cek yang Anda kerjakan ini apakah verified atau tidak gitu. Oke. Kira-kira sampai di sini saja ya.